adik-adik semua. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, selamat bertemu kembali pada sore hari ini atau pada pagi siang hari ini. Saya coba untuk memberikan sharing materi farmakologi dengan judul jamur atau fungi atau obat anti jamur atau obat anti fungi. Seperti minggu-minggu kemarin sebelumnya saya memberikan obat terkait dengan obat antibakteri atau yang kita kenal antibiotika, maka pada kesempatan ini saya memberikan materi terkait dengan anti jamur atau anti fungi. Obat-obat yang masuk di kategori obat kausatif, penggunaannya itu berbeda dengan obat-obat yang masuk dalam kategori obat simptomatis. Di mana kalau obat-obat simptomatis seperti paracetamol ataupun antalgin itu sifatnya itu hanya digunakan pada kondisi-kondisi tertentu, di mana kalau kondisinya itu keadaan sudah normal, obatnya bisa dihentikan, maka obat-obat dalam kelompok kausatif itu tidak seperti itu. Penggunaannya itu harus sampai habis. Kalau misalnya kita sedang demam, kita minum paracetamol, maka ketika demamnya itu sudah reda, sudah kembali normal, maka obatnya bisa dihentikan. Tetapi kalau obat kausatif, termasuk di dalamnya antifungi, kita meminumnya, tetapi kondisi tubuh sudah membaik, tetapi obatnya itu belum habis, maka tugas dan kewajiban kita itu adalah meminum obat tersebut sampai dengan habis. Jadi ada perbedaannya. Kalau obat simptomatis itu minum selama sakit, sedangkan obat kausatif itu minum sampai obatnya habis. Jadi kalau diberikan 10, maka minum sampai habis. Tetapi tidak minum sekaligus, minum seperti aturan pakai yang sudah disampaikan. Sekarang kita masuk pada jamur atau fungi. Kita mendahului dengan materi tentang apa itu jamur. Jamur atau fungi itu merupakan tumbuhan yang tidak memiliki klorofil. Dia hidup sebagai parasit atau saprofit pada benda organisme mati. Jadi biasanya kita kenal ada jamur yang tumbuh di batang-batang kayu, tetapi jangan salah bahwa ternyata di kulit pun itu ada tumbuh jamur. Jadi dia sebagai parasit atau saprofit yang hidupnya itu bergantung pada organisme mati ataupun organisme yang lain. Jadi pada kulit itu juga sebetulnya bisa hidup dan tumbuh beberapa jamur. Kita kenal ada jamur yang sifatnya patogen, tetapi ada juga yang tidak patogen yang dapat dimakan. Yang selama ini kita kenal dengan apa jamur yang biasanya jual di swalayan, tetapi jamur patogen itu cenderung untuk menyerang manusia. Dalam flora normal itu jamur itu sebetulnya itu juga tumbuh di kulit manusia, di mana kita kenal bahwa ada yang disebut dengan flora tetap, resident flora, ada yang disebut dengan flora selewat atau transient flora. Flora tetap itu resident flora itu berupa basil, jamur atau ragi, di mana flora tetap ini di usus itu biasanya dipakai untuk sintesis produksi vitamin K. Dari semua jenis vitamin, salah satu vitamin yang tidak dihasilkan dari makanan itu adalah vitamin K. Vitamin K itu disintesis di dalam usus dengan bantuan jamur. Konvensi asam empedu membantu penyerapan gizi. Jadi vitamin K itu sangat, selain pembentukan vitamin K, juga jamur flora usus itu adalah membantu konvensi asam empedu untuk membantu penyerapan gizi. Ini adalah contoh-contoh basil atau jamur atau ragi yang ada di dalam flora normal di dalam usus. Tetapi ada juga flora selewan, transient flora, di mana basil sebetulnya jamur ini bersifat non-patogen, tetapi ketika kondisi tubuh kita itu mengalami gangguan, itu dia punya potensi untuk mengalami patogen. Jadi orang bilang apa istilahnya ya, jadi ketika kondisi kita lagi normal, maka dia tidak berkembang menjadi
menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan. Tapi ketika tubuh kita mengalami gangguan, maka dia bisa berkembang. Sifatnya itu namanya oportunis. Jadi dia melihat kondisi tubuh kita. Dan ketika kita mengalami gangguan, kondisi stamina daya tahan tubuh kita menurun, maka dia bisa berkembang biak dan kemudian menjadikan kita sakit. Di dalam flora normal pada vagina bagi perempuan, itu pada usia dewasa, sebagian besar floranya itu di dalam vagina itu terdiri dari lactobacillia. Lactobacillia ini fungsinya adalah mempertahankan lingkungan yang ada di dalam vagina itu bersifat asam. Jadi dia memproduksi asam laktat dan karbohidrat glikogen, sehingga suasana di dalamnya itu menjadi asam, sehingga kemudian tidak berkembang mikroorganisme patogen di dalam vagina, sehingga kemudian vagina itu kondisinya itu menjadi aman, stabil, dan tidak ditumbuhi, tidak berkembang mikroorganisme lain. Tetapi pada kondisi tertentu, bila flora lactobacillia itu terhambat, misalnya terhambat itu karena apa? Bisa saja karena penggunaan antibiotik broad spektrum atau spektrumnya luas, sehingga kemudian basil-basil atau jamur-jamur ini kemudian mengalami gangguan karena banyak yang mati. Atau juga karena penggunaan kortikosteroid yang tinggi, sehingga kemudian daya tahan tubuh kita itu menjadi rendah. Atau juga karena penggunaan pil anti hamil. Maka ini semua itu berpotensi untuk merubah suasana di dalam vagina, sehingga kemudian tadinya yang sifatnya asam itu berubah menjadi pH-nya tidak lagi pH asam, tetapi akan berubah ke pH basa. Maka kuman lain lagi itu menimbulkan iritasi dan peradangan yang meningkat pada daerah vagina. Jadi kenapa kemudian ada ibu-ibu atau adik-adik yang perempuan mengalami keputihan dan lain-lain, itu salah satunya itu juga karena ada gangguan pada flora normal di dalam vagina akibat daripada beberapa hal tersebut. Untuk mengatasi sebetulnya simpel saja, bahwa bagaimana kita tetap berusaha untuk mempertahankan flora-flora normal yang ada pada vagina itu tetap dalam kondisi yang seperti sedia kala. Caranya bagaimana? Hindari penggunaan antibiotik berspektrum luas dalam jangka panjang. Kurangi penggunaan kortikosteroid, kemudian minimalkan penggunaan anti hamil, pil anti hamil. Ada tambahan satu itu. Hindari penggunaan pakaian-pakaian yang lembab, celana dalam yang lembab, kemudian pakaian-pakaian yang terlampau ketat, karena faktor-faktor itu juga turut ikut membantu itu mempercepat pertumbuhan bakteri atau mempercepat gangguan pada bagian-bagian organ vital kita. Mari kita lihat jamur-jamur patogen. Ada beberapa jamur patogen yang memang selama ini potensi untuk mengganggu tubuh kita. Misalnya yang pertama itu adalah mikose umum. Mikose umum ini sifatnya sistemik. Kenapa sifat yang dimaksud dengan sifat sistemik ini? Dia mampu menyerang semua organ-organ tubuh kita. Ada yang namanya actinomycose, ada yang namanya aspergillose, ada yang disebut dengan candidiasis, khusus menyerang saluran cerna dan pernapasan. Yang kedua itu adalah mikose permukaan atau tine. Jadi dia hanya menyerang di bagian-bagian permukaan saja. Seperti yang pertama itu adalah dermatofit. Dermatofit itu terdiri dari trichopiton yang khusus dia menyerang kulit, rambut, dan kuku. Ada epidermofito, yaitu hanya menyerang kulit dan kuku tanpa rambut, tanpa menyerang di bagian rambut. Ada juga microsporum, itu dia menyerang kulit dan rambut. Jadi kalau trichopiton itu dia bisa menyerang kulit, rambut, dan kuku, sedangkan epidermopiton itu dia hanya menyerang kulit dan kuku tanpa menyerang bagian kepala, rambut, sedangkan microsporum itu hanya menyerang kulit dan rambut tetapi kuku tidak. Jadi dermophyton ini juga dinamakan fungi ringworm, di mana itu bisa menyebabkan macam-macam. Yang pertama itu orang sering sebut dengan nama kutu air.
Kalau begitu ada gelembung-gelembung gas, ini apa di bagian kulit kita pecahkan, maka kemudian keluar cairan, kemudian ada rasa gatal. Itu yang disebut dengan kutu air. Itu biasanya kalau anamnesisnya itu ada gatal-gatal di antara jari-jari kaki. Bentuknya gelembung, kalau pecah keluar cairan. Terapinya simpel saja. Hampir sebagian besar terapi antifungi itu dalam bentuk salep. Maka terapinya itu menggunakan yang pertama itu bisa menggunakan namanya ada obat salep namanya Miconazole Cream. Jadi kalau kutu air ini itu sangat sensitif itu terhadap krim-krim, dan itu yang isinya itu adalah Miconazole Cream. Yang kedua itu adalah Unguentum Whitefield. Orang istilahnya itu bilang salep putih. Di dalamnya itu ada asam salisilat di dalamnya. Ini terutama khusus untuk bagian-bagian yang sulit itu bisa menggunakan Glycofulvin atau ketoconazole yang penggunaannya itu secara peroral. Jadi kalau Miconazole Cream dan Unguentum Whitefield itu biar dalam bentuk salep yang tinggal dioleskan pada kutu air saja. Tetapi kalau bagian-bagian yang sulit untuk bisa dioleskan, bisa juga menggunakan antifungi namanya Glycofulvin atau ketoconazole secara peroral. Yang kedua itu adalah kuku kapur. Ya namanya kuku kemudian berkapur. Kuku menebal, mengeras, kemudian mudah patah, warnanya keputih-putihan, kemudian bisa menular ke kuku yang lain. Terapinya itu memang kalau kondisinya sudah parah terpaksa harus dicabut kukunya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian obat antifungi yang namanya itu adalah terbinafin per oral 1 kali sehari, dosisnya itu 250 mg. Yang ketiga itu adalah panu. Mungkin semua kenal ya panu, yang biasanya suka ada di bagian-bagian yang daerah-daerah lembab seperti itu. Di anamnesisnya biasanya bercak putih dan kecoklatan merah, biasanya ada di sekitar tengkuk, dada, punggung. Orang bilang jamur Malassing fulvur. Terapinya simpel saja. Kalau kita tahan terhadap rasa panas, itu bisa diterapi dengan spiritus salicyl. Jadi asam salicyl 5-10% dilarutkan di dalam spiritus atau metanol. Itu sudah sangat efektif untuk, atau metanol, atau kalau tidak metanol itu bisa juga dilarutkan di dalam alkohol 70 atau 90%. Itu sangat efektif untuk membunuh panu. Jadi kalau misalnya kalian beli saja alkohol, ada asam salisilat dicampur dengan konsentrasi 5 gram dalam 105 gram sampai dengan 110 gram dalam 100 ml, maka disebut dengan spiritus. Bersihkan kulit yang ada panunya, kemudian oleskan, gosok, paling cuma rasa panas sekali, itu kemudian perih dalam beberapa menit, kemudian jamur itu akan dibakar sampai habis. Termasuk kulitnya juga akan mengalami kehitaman, tetapi kemudian dalam beberapa waktu itu terjadi pergantian kulit, maka kembali normal. Tetapi kalau misalnya kalian tidak tahan dengan spiritus salisilat yang efek sampingnya itu menimbulkan rasa panas, itu bisa menggunakan Miconazole atau ketoconazole cream. Jadi dipakai, dioleskan tipis 1 hari, itu bisa pagi sama sore, itu selama 2-3 minggu, itu panu yang ada itu sudah kemungkinan untuk hilang. Yang berikutnya itu adalah ketombe. Ketombe ini juga salah satu gangguan kepala kulit yang paling sering itu dirasakan oleh banyak orang. Itu akibat terlepasnya serpihan berlebihan dari kulit kepala yang biasanya disertai dengan gatal-gatal. Pityrosporium ovale ya. Jadi ini hampir sebagian besar itu kita itu mengalami, itu kepala mengalami gangguan pelepasan pada serpihan kulit kepala yang disebut dengan ketombe. Itu salah satunya penyebabnya itu juga adalah ini jamur. Terapinya itu adalah menggunakan sampo yang mengandung
selenium sulfida 2,5%, seng pirotion 2%, dan pirokton olamin itu atau nama paten ini apa samponya itu biasanya ada namanya Octopirox. Jadi kalau khusus yang gatalnya hebat itu, gangguan hebat itu, bisa cari sampo di dalamnya itu ada yang mengandung gel ketokonazol 2%. Jadi itu gel ketokonazol 2%. Jadi misalnya kalau yang sudah parah, sampo itu tidak bisa digunakan, itu kulit kepala itu bisa dibuat dalam bentuk gel. Gel itu basisnya itu saja yang berbeda, kemudian pakai ketokonazol itu 2%. Ini anti jamurnya itu untuk mengatasi ketombe yang parah itu gel ketokonazol 2%. Mungkin sementara untuk materi yang ini jadi coba untuk dipelajari secara lebih mendalam supaya ini bisa dipahami. Kalau ada yang kurang memahami itu bisa ditanyakan ini pada pertemuan berikutnya. Selamat sore untuk kita semua.